Siapa yang tidak mengenal kaum Yahudi, atau dengan sebutan lain sebagai Bani Israel? Sejarah dan kisah perjalanan hidup mereka telah dimuat dalam kitab-kitab agama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, di mana ada kebaikan yang terjadi, namun tidak sedikit yang terabadikan dalam kekejian, kemunafikan, dan pembangkangan terhadap aturan. Bangsa ini di zaman dahulu adalah bangsa budak kaum Arab, lebih tepatnya pada zaman pemerintahan Fir'aun. Setelah bangsa ini diselamatkan oleh utusan Allah dari kekejaman Fir'aun, justru bangsa ini malah berkhianat dan menjadi musuh Allah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, banyak sekali peperangan antara umat Muslim bangsa Arab melawan Yahudi Israel. Namun, rekor kemenangan kaum ini sangat sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, mereka terus belajar dari kesalahan masa lalu agar kekalahan mereka tidak terulang. Dan benar saja, saat ini rekor peperangan mereka melawan bangsa-bangsa Arab sangat gemilang. Bahkan tanpa bantuan dari sekutu mereka, bangsa ini sanggup melawan komunitas Arab yang notabene lebih kuat dalam jumlah dan pasukan maupun alat tempur. 1. Perang Kemerdekaan 1948 sampai 1949. Pada tanggal 14 Mei 1948, bangsa Israel mengumumkan kemerdekaan mereka. Terbentuknya negara Israel modern melalui Perdana Menteri mereka yang juga adalah pimpinan Zionis, David Ben-Gurion. Proklamasi kemerdekaan terbentuknya negara Israel langsung mendapat reaksi dari negara-negara Arab di sekitar wilayah Palestina. Begitu Israel mengumumkan kebangkitannya, 6 jam kemudian, 5 negara Arab langsung menyerbu mereka, yakni Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak, ditambah dengan warga Arab Palestina. Jelas, ini adalah kekuatannya sangat tidak seimbang. 5 negara yang telah mapan ditambah warga Palestina menyerbu bayi Israel yang baru lahir 6 jam. Perang lalu berkecamuk dengan sangat hebat, di mana 5 negara Arab ini menyerbu Israel dari berbagai arah, kecuali dari arah Laut Mediterania. Anehnya, 5 negara ini ternyata tidak bisa mendesak Israel, apalagi menghancurkannya. Bahkan mereka justru yang dipukul mundur oleh Israel, sehingga Israel bisa merebut sebagian wilayah yang dikuasai mereka. Perang yang dimenangkan Israel ini berakhir tahun 1949 dengan diadakannya gencatan senjata di antara Israel dan semua negara penyerang tadi. 2. Perang 6 hari. Pada tahun 1967, Mesir, Syria, dan Yordania merencanakan penyerangan besar-besaran terhadap Israel didukung oleh Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, Tunisia, Lebanon, dan Aljazair. Dari segi kekuatan, jelas negara-negara ini mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan negara Israel. Saat itu Mesir dianggap sebagai negara Arab yang paling hebat dari segi militer, terutama angkatan udara mereka yang memang mendapatkan sokongan penuh dari Uni Soviet. Tetapi rupanya sebelum rencana serangan negara-negara Arab ini terjadi, agen rahasia Israel telah mengetahui semua ini. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang sekian lama mendukung Israel tidak mau terlibat dalam perang ini. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 1967 Israel mulai serangannya terlebih dahulu. Dalam tempo waktu 3 jam, Israel menjatuhkan bom di lapangan terbang Yordania, Mesir, Syria, dan Irak. Israel menyerang dan merusak semua bandara negara-negara Arab, sehingga walaupun mereka mempunyai pesawat udara yang banyak, tetapi tidak bisa difungsikan. Setelah bandara-bandara hancur, Israel lalu mulai menyerang semua gudang-gudang penyimpanan senjata dan juga pesawat-pesawat tempur. Hampir di saat yang sama, jet-jet Israel membom basis militer Arab di Yordania, Syria, dan Irak. Mereka menyerang dari laut untuk membom basis-basis militer Mesir masuk ke dalam daerah Mesir. Begitu banyak pesawat terbang Arab terjebak di tempat parkir mereka sendiri. Hal ini membuat pihak Israel dengan mudah menghancurkan semuanya dengan serangan pertama. Sebanyak 452 pesawat tempur lawan yang disiagakan, namun belum sempat mengudara dihancurkan pada saat masih di landasan. Penyerangan terus dilakukan sampai tentara Israel menguasai seluruh daerah barat Sungai Yordania,
yang dulu dikuasai kerajaan Raja Husain. Tiga, Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur adalah konflik bersenjata yang terjadi pada bulan Oktober 1973 antara Israel melawan Mesir dan Suriah. Dalam peperangan tersebut, Mesir dan Suriah juga mendapat bantuan personil militer dari negara-negara Arab sekutunya seperti Irak, Yordania, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Walaupun tidak sampai kalah, Perang Yom Kippur oleh Israel dianggap sebagai aib dan kegagalan. Dasar utamanya adalah karena Israel sempat kerepotan di hari awal perang dan tingginya jumlah korban tewas jika dibandingkan dengan perang-perang yang diikuti Israel sebelumnya. Sebagai perbandingan, jika di perang 6 hari jumlah korban tewas Israel tidak sampai 1.000 orang, namun pada perang Yom Kippur Israel kehilangan lebih dari 2.000 tentaranya. Sebagai akibatnya, Perdana Menteri Israel Golda Meir memutuskan untuk mengundurkan diri seusai perang. 4. Perang Suez. Perang ini dipicu oleh Mesir yang menutup terusan Suez dan tidak mengizinkan kapal-kapal membawa bantuan ke Israel melewatinya. Tindakan Mesir ini lalu mendapatkan protes keras dari Perancis sebagai pembangun terusan itu dan juga Inggris sebagai pengawasnya, dan juga Israel sebagai korbannya. Akibat dari ini, maka pecahlah perang pada tahun 1956 yang dikenal dengan sebagai Perang Suez, di mana Perancis, Inggris, dan Israel melawan Mesir. Perang yang dimenangkan Israel ini berakhir tahun 1949 dengan diadakannya gencatan senjata di antara Israel dan semua negara-negara penyerang. Mendengar kekalahan Mesir, Uni Soviet lalu berencana mendukung Mesir untuk melawan Inggris, Perancis, dan Israel. Tetapi Amerika Serikat yang khawatir akan terjadi perang yang lebih besar lagi, mendesak Inggris dan Perancis untuk keluar dari terusan Suez, dan juga pasukan Israel dari wilayah Sinai. Wilayah Sinai lalu diambil alih dan dijaga oleh pasukan PBB. 5. Perang Gaza. Perang Gaza meletus pada tahun 2008 antara Israel dan organisasi garis keras Palestina yang bernama Hamas. Di Afghanistan, kelompok Taliban mengajak umat Islam seluruh dunia untuk bergabung dan menyerang Israel. Protes yang sama juga datang dari berbagai negara-negara seperti Mesir, Yordania, Suriah, Inggris, Spanyol, Perancis, Turki, Swedia, Denmark, dan juga Indonesia. Perang ini telak dimenangkan oleh Israel, dihitung dari jumlah korban jiwa warga Palestina yang begitu banyak berbanding terbalik dengan jumlah korban dari Israel. Perang ini walaupun dalam skala kecil masih terjadi sampai saat ini. Israel terus membombardir wilayah Palestina untuk merebut teritorial mereka. Apakah peperangan masih akan terus terjadi di muka bumi? Apakah manusia memang ditakdirkan untuk selalu memerangi satu sama lain? Apakah dunia ini tidak akan pernah damai sampai kiamat datang?